Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Hari ini kita masih belajar tema 1, fokus pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu menyimpulkan informasi, laporan, hasil pengamatan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik. Kedua, merumuskan komponen kesimpulan yang baik. Ananda, simak tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nanti insya Allah rangkumannya akan kita berikan dan Ananda hanya mengerjakan soal yang ada di rangkuman pembelajaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Arif Ardianto. Baik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi, yakni pembelajaran tematik untuk siswa kelas 6 semester 1. Masih seperti hari kemarin adik-adik, kita masih pada tema 1, selamatkan makhluk hidup. Tema 1, tumbuhan sahabatku. Nah adik-adik, ini ada gambar tumbuhan, hewan, dan anak-anak. Kira-kira kita akan mempelajari tentang apa ini ya. Baik adik-adik, kita memasuki ke pembelajaran 4 dengan muatan kompetensi dasar Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kita memasuki pada materi berikutnya, yakni manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah adik-adik, apa-apa saja sih kira-kira manfaat dari tumbuhan tersebut? Ada yang bisa menjawab? Baik, yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan makhluk hidup di atas permukaan bumi ini. Yang pertama yaitu sumber oksigen dan sebagai penyejuk udara. Coba adik-adik bayangkan, apabila tidak ada tumbuhan, apa yang adik-adik rasakan? Tentunya sangat panas ya adik-adik ya. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi kehidupan ini yakni sebagai sumber bahan makanan. Sapi, kambing memakan tumbuhan, kita memakan sayuran. Artinya benar kalau tumbuhan sebagai sumber bahan makanan. Selanjutnya ada sumber obat-obatan. Ya, tumbuhan bisa dijadikan sebagai obat-obatan baik secara tradisional maupun secara modern. Selanjutnya pencegah erosi. Adik-adik bayangkan kalau hutan sudah tidak ada lagi, maka yang terjadi apa adik-adik? Akan terjadi banjir. Nah, oleh sebab itu tumbuhan sebagai pencegah erosi. Yang terakhir sebagai bahan industri adik-adik. Baik, itu tadi manfaat dari tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis. Apa-apa saja sih Kak cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis tersebut? Baik, kita ikuti sama-sama ya adik-adik. Cara menentukan kesimpulan dari teks tertulis atau teks bacaan. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan, seperti yang dilakukan oleh adik kita ini. Ya, dia membaca teksnya secara keseluruhan. Selanjutnya, menemukan informasi penting pada teks tertulis tersebut. Seperti yang ada pada halaman 2, paragraf pertama ini kakak contohkan. Informasi pentingnya memiliki kandungan karbohidrat.
Yang ketiga, menghubungkan gagasan pokok dan informasi menjadi satu pertanyaan. Ini kakak contohkan ya adik-adik dari paragraf pertama halaman 2. Mengapa jagung digunakan sebagai makanan pokok? Jadi seperti itu adik-adik ya. Cara menentukan kesimpulan pada teks tertulis. Materi yang berikutnya yakni ciri-ciri kesimpulan yang baik. Adik-adik perlu diperhatikan ya cara mencari kesimpulan. Nah, ini ada ciri-ciri kesimpulan yang baik yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama, kesimpulan tersebut merupakan inti dari teks, baik bacaan atau teks tertulis. Selanjutnya, yang kedua, menggunakan kosakata baku. Yang ketiga, dimulai dari hal yang khusus ke hal yang umum. Yang keempat, berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Terakhir, dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks dengan kalimat sendiri. Nah, itu tadi adik-adik ciri-ciri kesimpulan yang baik. Nah, adik-adik, ternyata kita sudah sampai di penghujung materi. Sampai jumpa lagi. Kakak ucapkan tetap semangat walau kita harus belajar di rumah saja. Semoga video-video yang kakak unggah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetaplah belajar, karena belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kembali kakak mengingatkan buat adik-adik semuanya, silakan klik tombol like, tandanya kalian menyukai video pembelajaran dari kakak. Tombol subscribe bagi yang belum mengklik tombol subscribe-nya, serta tombol loncengnya. Nantikan terus video pembelajaran dari kakak. Apabila ada salah kata, kepada Allah kakak mohon ampunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.